Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita memulai perkuliahan mata kuliah Wirausaha Sosial. Ya, kita mulai dari pengantar. Nah, ini materi kita. Wirausaha Sosial ya. Nah, ini adalah capaian pembelajaran. Artinya setelah kita mengikuti mata kuliah ini kita diharapkan memahami berbagai aspek perusahaan sosial ya. Mulai ya, batasan ya, definisi ya, dan juga uh, aspek lain, jadi atau karakteristik ya. Artinya ini aspek yang bersifat teoretik ya, normatif. Kemudian tidak hanya itu, kita juga diharapkan dapat mampu menerapkan sebuah model bisnis. Nah, ini berusaha ya, berusaha tapi berusaha sosial. Tapi sehingga kita diharapkan mampu menerapkan sebuah model bisnis berkaitan dengan keberadaan sosial dalam membangun keberadaan sosial. Ini sudah aspek praktis. Kemudian juga tidak hanya itu, kita diharapkan juga dapat meningkatkan berusaha sosial pada masa depan. Kita menguasai berbagai aspek yang bersifat normatif, teoretik, kemudian menerapkannya dalam sebuah model bisnis, usaha sosial, dan tidak hanya itu juga meningkatkan upaya berusaha ya, berupaya untuk merancang sebuah model bisnis yang dapat meningkatkan sebuah perusahaan sosial. Nah, ini nanti kita akan mengambil studi kasus ya, kasus di lapangan yang yaitu termasuk di perusahaan sosial. Itu nanti akan kita bahas lanjut ya, kita mulai jadi. Ya, ini materinya. Karakteristik peran sosial, motivasi, peluang-peluang, manajemen, ya, pengelolaan, dan dampak peran sosial. Ini secara besar inilah materinya. Nah, kita mulai dari urgensi pentingnya. Mengapa? Sangat penting bagi Indonesia ya. Ya, Indonesia tidak asing dengan apa yang disebut dengan nilai-nilai ya, sosial. Sangat banyak nilai sosial yang dihormati, diadumani oleh masyarakat kita ya. Dan itu banyak membentuk kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat kita sangat dikenal dengan nilai-nilainya. Setiap masyarakat punya nilai-nilai sendiri yang bisa berbeda dengan masyarakat yang lain. Dan itu untuk sebuah kearifan lokal. Ya, ini kearifan lokal dapat mendorong manusia untuk berkelompok dan untuk identitas. Jadi dengan sebuah kearifan lokal itu membuat masyarakat berkelompok membuat sebuah identitas, sebuah bagian kecil di dalam masyarakat ya. Tentu ya, unsur tertentu ya di dalam masyarakat, sebuah identitas. Dan kearifan lokal ini merupakan sebuah modal sosial yang penting, yang vital bagi budaya ekonomi. Ini secara normatif gini ya. Jadi masyarakat kita itu berkembang nilai-nilai yang sangat dihormati ya, dan kemudian membentuk sebuah kearifan lokal sendiri, ciri khas sebuah masyarakat dan identitas tersendiri dalam masyarakat, dan itu menjadi modal penting normatif dan gitu. Nah, ini ya karena tadi ini fokus ke kearifan lokal ya, ini secara definitif kearifan lokal dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berisi pengetahuan, gagasan, nilai-nilai ya, keterampilan, pengalaman, tingkah laku, dan kebiasaan atau adat istiadat ya, yang atau tradisi juga ya di sebuah wilayah tertentu. Pengetahuan yang dimiliki
oleh suatu masyarakat ya, itu jadi sebuah karya lokal ya, wilayah tertentu ya, jadi oleh wilayah tertentu ya, di segmen masyarakat tertentu ya, misalnya di segmen masyarakat tani ya, mereka punya pengetahuan tersendiri ya, bagaimana musim tanam ya, musim panen ya, mereka biasa punya pengetahuan tersendiri ya, itulah karya lokal, akumulasi dari pengalaman di masa lalu ya, ingat dalam memori kolektif mereka, pengetahuan besar jika mereka akan memulai ya menanam padi ya dengan berdasarkan pengetahuan itu ya, karya lokal ini apa sana si karya lokal ya, atau di masyarakat nelayan saya ya, nelayan dan juga pengetahuan tersendiri, masyarakat nelayan mau berangkat ke laut itu punya hitungan diri berapa di musim apa ya, dengan ciri-ciri cuaca bagaimana ya, untuk mereka punya pengetahuan tentang itu, karya lokal tentang itu, jadi akumulasi dari pengalaman yang jauh ya, yang lama sekali dari goyang mereka. Tapi ya ini menjadi modal penting ya di masyarakat untuk membangun ekonomi seperti ya petani tadi, pengetahuan punya karya lokal juga itu bagian dari modal penting bagi mereka untuk membangun ekonomi. Nah, akan pengetahuan mereka tentang musim tanam ya itu akan ya menjadi modal bagi mereka ya untuk menghasilkan tanaman yang atau padi yang semaksimal mungkin ya, pengalaman yang belum tahu namanya, saya juga gitu ya, pengetahuan tentang bagaimana kapan akan laut ya dan kapan pulang ini, diharapkan akan dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin ya, ya tahu-tahu namanya punya pengalaman ya, atau kalau kita mengatakan untuk ilmu hitam lah kita. Biasanya kearifan lokal ini dibangun secara alamiah ya, proses alamiah di sebuah masyarakat ya, dan pada saat beradaptasi dengan tantangan di masyarakat di lingkungan ya, ada tantangan di lingkungannya kemudian masyarakat beradaptasi dan menemukan solusi atau cara ya masing-masing itu, sehingga itu menjadi modal sosial ya, untuk menciptakan harmonisan keseimbangan ya, teraturan ya di dalam masyarakat. Ya ini salah satu kebijakan dari karya wira sosial adalah berbasis kearifan lokal yang ada di masyarakat kita. Ini secara normatif itu ya. Wah, ini ada sebuah data empirik ya, data hasil penelitian ya di berbagai negara bahwa modal sosial itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi karena adanya rasa percaya diri ya, dan keretakan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh di antara sesama belah ekonomi. Kearifan lokal tadi adalah sebuah modal sosial, modal sosial yang kuat ya, kearifan lokal yang kuat itu akan dapat mendorong pertumbuhan karena merasa memiliki sebuah modal sosial, punya percaya diri terhadap modal sosial yang dimiliki, bukan di antara para pelaku ekonomi anggota masyarakat kuat ya, itu ternyata ya bisa mendorong bagaimana penelitian yang bergerak dari Francis Fukuyama ya, SPAC ya, nah, trust the social virtues and the creation of property. Nah, modal sosial dapat ditingkatkan menjadi keuangan sosial. Modal sosial di masyarakat itu bisa ditingkatkan, dikembangkan menjadi keuangan sosial. Berbagai karya lokal yang dimiliki oleh masyarakat kita itu bisa dikembangkan menjadi sebuah keuangan sosial. Masalah sosial atau social profit ya, itu dapat dibicarakan
inisiatif menciptakan sebuah benefit sosial, manfaat sosial yang kemudian akan dapat menemukan manfaat yang pada akhirnya itu akan memunculkan sebuah jiwa sosial, social enterprise, jiwa perusahaan sosial, institusi perusahaan sosial. Alurnya kira-kira gitu ya. Jadi ada masalah sosial, ya ada inisiatif, ide, gagasan ya untuk memecahkannya ya. Ya akan menciptakan sebuah manfaat, manfaat bersama, manfaat sosial. Jadi penyelesaian masalah itu akan dirasakan bermanfaatnya ya secara bersama atau manfaat sosial. Yang itu akan juga turut ya menumbuhkan manfaat ekonomi, benefit ekonomi. Manfaat ekonomi yang menyertai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya masalah sosial di masyarakat. Yang pada akhirnya kemudian bisa ya memunculkan sebuah lembaga institusi yaitu perusahaan sosial. Nah, ini coba nanti ini normatif ya. Nah, ini nanti fakta empiriknya akan kita sari di masyarakat kita ya. Sehingga nanti program kita tidak hanya ya secara apa, tatap muka ya, tapi juga ada praktek di lapangan. Cari sebuah lembaga wira sosial di sekitar kita ya. Nanti kita pelajari bersama. Ya tapi itu nanti lah ya. Masih di awal. Maaf ini ada. Ya itu ya, kapan aja. Nah, nah, jadi nanti kita akan mempelajari ya secara empirik tentang sebuah lembaga guru sosial. Nah untuk bisa menentukan nanti mana guru sosial yang atau lembaga guru sosial yang akan kita pilih untuk kita pelajari bersama, kita pahami dulu tentang sebuah apa guru sosial, pengertian guru sosial, sosial enterprise. Yaitu sebuah usaha dalam aktivitas perusahaan dengan tujuan utama untuk menyelesaikan masalah sosial dan lingkungan hidup dengan memberdayakan komunitas melalui kegiatan yang bernilai ekonomi. Berdaya gitu ya, ya budaya sosial. Sebuah kegiatan tujuannya adalah untuk menyelesaikan suatu masalah sosial dan juga lingkungan ya. Caranya adalah dengan memberdayakan komunitas. Artinya komunitas masyarakat sekitar itulah yang jadi aktor utamanya, pelaku utamanya. Memberdayakan, menyelesaikan melalui sebuah kegiatan yang bernilai ekonomi. Perusahaan tidak lepas dari ekonomi. Ada kegiatan ekonomi, ada masalah sosial yang diselesaikan, ada komunitasnya di masyarakat yang diberdayakan, dan ada kegiatan ekonomi. Nah, perusahaan sosial. Nah, kegiatan sosial biasanya diawali dengan perhatian terhadap sebuah kadar sosial yang berujung pada sebuah model bisnis. Ada sebuah perhatian bersama di masyarakat, ya, ada kondisi sosial, ya, kadar sosial yang memprihatinkan. Nah, itu kemudian uh, pada akhirnya akan diwadahi ya dengan sebuah model bisnis untuk memecahkan. Nah, ini nanti akan
Nah, sehingga teori sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial ya, dengan disiplin, inovasi, dan ketentuan seperti yang lazim ditemukan di bisnis. Ini adalah teori sosial ini adalah perpaduan ya antara bisnis dengan sosial. Nilai sosial dan kegiatan ekonomi. Bagaimana memadukan hal itu? Itu ada bukan semata-mata ekonomi, tapi ada tujuan sosialnya. Bukan semata-mata tujuan sosial, tapi ada kegiatan ekonominya. Artinya ada hubungan yang dicari juga. Wah, ini kan lagi ya. Nah, inilah kemudian sosial sebagai bisnis atau usaha ya, yang tujuan utama adalah untuk tujuan sosial, usaha, kegiatan ekonomi, tapi tujuan utamanya adalah tujuan untuk tujuan sosial. Nah, itulah ya perpaduan antara bisnis dengan nilai-nilai sosial. Pada prinsipnya, kemudian adalah menginvestasikan ya, kembali pendapatan pada usahanya atau komunitasnya ya untuk mencapai tujuan sosial. Mereka tidak didorong untuk menghasilkan laba untuk dirinya. Ya ada kegiatan ekonomi, tapi tidak semata-mata didorong untuk menghasilkan laba. Jika dapat dikatakan bahwa sosial ini menggunakan sikap mental wirausaha ya, semangat wirausahanya dengan tujuan utama untuk tujuan yang bersifat sosial untuk pendidikan. Nah ini contohnya gambaran perbedaan ya antara wira sosial dengan usaha-usaha lain ya, aktivitas lain ya. Nah misalnya ini dengan organisasi ini lebih ya, organisasi yang tidak mencari untung ya. Ya tujuannya adalah untuk amal ya. Kemudian ya, kalau organisasi ini tujuannya untuk sosial ya. Tujuan bersama ya. Kan juga ya. Ya ada nilai yang mendasari ya, tujuan sosial. Kemudian kalau perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial atau lingkungan ya, ini biasanya laba dipertimbangkan laba ya. Tapi dengan tetap memperhatikan kalau perusahaan yang konvensional, wah ini ya tujuan utama ya jelas ya untuk mencari laba ya. Ini gambaran perbedaan ya antara organisasi laba, organisasi sosial ya. Kalau organisasi laba ini adalah semata-mata tujuan untuk amal ya. Dan kalau organisasi sosial ini ada usaha ekonominya, tapi tujuannya adalah sosial. Antara perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial atau lingkungan ini juga ada ya cari laba ya, tapi tetap memikirkan dampak sosialnya. Tapi ya, secara tujuan bukan tujuan sosial. Nah, sementara udah sendiri apa ya perusahaan komersial ya, ini ya jelas untuk mencari laba. Jadi kita gambaran kerjaannya lah.
Nah ini contohnya ya, untuk berbagai kategori generasi ya. Misalnya organisasi nirlaba contohnya adalah PMI, Palang Merah. Kan tidak ada kegiatan ekonomi ya, semata-mata untuk kapal ya, menampung donatur ya, Pak, donor darah ya, ditampung, kemudian akan untuk kepentingan bersama. Para perusahaan sosial ya, yang semata-mata mencari laba ya, misalnya rumah makan ya. Nah, perusahaan yang mencari laba tapi juga bertanggung jawab secara sosial, misalnya ya Telkom misalnya, ya, sebuah ya, dengan ada apa, kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, tapi bukan tujuan sosial yang utama itu. Tujuan utamanya adalah untuk mencari laba. Nah, kegiatan sosial itu tujuan utama lah yang menjadi tujuan sosial lah yang menjadi tujuan utama. Ada kegiatan ekonominya, tapi yang menjadi tujuan utama bukan mencari laba, tapi untuk misi sosial, untuk tujuan sosial. Tujuan utama adalah sosial. Wah ini kelihatannya semakin berat ya gangguannya tiba-tiba sampai. Ya oke, sampai di situ dulu ya untuk pengantar ya. Uh, setelah ini sebenarnya tadi tentang